Nah, sorry tadi mungkin agak terganggu karena ada telepon masuk. Oke, nggak apa-apa yang tadi sudah ke save. Kita mungkin lanjutkan beberapa waktu lagi. Hmm, tadi sempat kepotong sih saya. Oke. Bentar ya, nunggu teman-teman. Sorry ya. Ya nggak apa-apa dok. Tapi tadi tapi tadi ke save kok. Cuman ini tadi ada Oh telepon mantap. masuk, terus langsung error gitu. Um, jadi sempat kepotong. Oke. Tadi lagi ngomongin Oke. apa? Saya nggak denger loh, Dokter Tadi Fajri tadi. ngomongin Soalnya saya vaksin sempat dok. kepotong. Jadi Oke. vaksin mana aja yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena kan orang nih simpang siur informasinya ya. Dan salah Mm-mm. paham juga tuh autoimun dan lain-lain. Emang belum kan data-data yang kayak gitu kan belum. Iya. Tadi lagi ngejelasin definisi itu sih dok. Oke, oke. Karena ini mau kita mulai lagi apa nunggu saudara-saudara sekalian? Udah jam 5 Ini nih. udah aku invite sih, Dok. Oh iya siap. Ya, kalau dari PUBG sendiri kan juga sudah jelas sih ya, ada beberapa yang Hmm. udah boleh, ada yang belum ya. Tapi memang yang belum itu alasannya sebenarnya karena belum ada datanya sih ya, Dok ya. Iya betul. Jadi belum ada datanya. Sebenarnya bukan nggak boleh sih dok. Maksudnya betul kata dokter Ning. Jadi banyak orang kan Mm-mm. mikir bahaya, jangan-jangan bahaya buat orang yang sakit DM gitu. Sebenarnya bukan bahaya. Mm-mm. Datanya itu belum lengkap sehingga masih membutuhkan lebih lanjut gitu kan ada uji Mm-mm. klinisnya karena kita nggak tahu nih reaksinya nih apalagi sama orang-orang yang misalnya punya autoimun kita belum tahu kan apakah nanti Mm-mm. berbahaya atau enggak itu tuh belum tahu gitu. Mm-mm. Artinya bukan nggak boleh menunggu data lebih lanjut itu sih yang harus dipahamin menunggu data lebih lanjut. Ya, Ya. betul. Oke. Ya, Hmm. sorry ya, tadi sempat putus. Oke, dilanjutin aja nih sambil nunggu Dokter Tirta. Iya dok. Terus misalnya dibilang lagi buat penyintas COVID misalnya, survivor COVID, Mm-mm. nggak boleh Mm-mm. katanya, bukan nggak boleh, tidak diprioritaskan karena kan Nah, ceritanya udah punya antibody gitu. Ya udah, ntar mm-mm. dulu, yang lain dulu deh, yang belum punya, apalagi ini vaksinnya Sinovac, yang induksi antibodinya itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang Moderna atau Pfizer. Jadi bisa aja nih kadar antibody yang dihasilkan oleh vaksin tersebut ya tidak lebih tinggi daripada orang yang pasca sakit alami kan gitu. Tapi ya apapun itu kita masih menunggu. Ini kan itu data dari preklinik sama uji fase 1 dan fase 2. Sudah Mm-mm. lihat juga sih itu. Tapi bagaimana hasilnya nanti kita masih menunggu uji fase klinik ketiga. Yang sejauh ini selesai yang Ya. datanya besar itu kan Sinovac itu kan yang di Brazil 13.000 itu ya. Tapi kan full Mm-mm. papernya kita belum tahu. Dia cuman Oh. itu cuman baru ini dok. Jadi itu kan baru 70 sekian persen kan, 70% lebih. Mm-mm. Tapi belum tahu angka berapa berapanya itu belum tahu detail. Bahkan ada yang ngitung juga, senior saya ngitung itu tidak 70, 60 sekian persen gitu. Artinya masih kita menunggu lah full reportnya lah. Tapi apapun itu yang perlu dipahami bahwa kita nggak usah terpaku dengan data 70, 80%, 100%, nggak usah terpaku dengan itu. Tapi bahwa Mm-mm. penduduk Indonesia kita butuh nih, kalau Pak Budi, Menteri Kesehatan udah ngitung 100% Ya. penduduk dewasa itu harus divaksin supaya timbul kekebalan komunal nih bersama-sama nih Ya. timbul sehingga kebal. Jadi kalau pagar nih, ibarat kata nih pagar rumah, ya kalau cuma satu doang kan nggak mempan, tapi kan harus melindungi rumah semuanya gitu. Jadi bisa ketika ada kuman datang tuh Saling bisa tercegah melindungi. gitu. Maksudnya gitu. Yo, Nah, itu dia. Dia nih. Oke. Ya langsung banyak nih. Saya oke, oke. Dokter Tirta ini habis potong rambut Kalau kah? Iya ya. Siapa? Kok Potong agak rambut? Dokter Tirta, rambutnya agak beda. Enggak, emang sekarang tubuhnya kayak Nobita saya. oh, Gimana Dokter Fajri? oke. Mungkin saya ingin dapat apa namanya masukan dari dokter. Masing-masing kan punya follower banyak gitu. Apa yang harus dilakukan untuk netizen ketika rumah sakit penuh? Dokter Ning dulu ya. dulu. Gimana ya?
ya akhirnya ya terpaksa merawat keluarga sendiri di rumah ya. Ini saya juga banyak sih menerima konsulan seperti ini ya. Sebenarnya kita sebagai tenaga medis, dokter pasti sedih banget ya. Saya yakin dokter Fajri yang sehari-hari juga pasti rasanya gimana, kita nggak bisa nolong juga, kita mau bantu nyarikan kamar juga nggak bisa, nyatanya memang penuh. Ya yang harus dilakukan ya mungkin sebisa mungkin konsultasi ya ke dokter, konsultasi ya, kita juga sebisa mungkin bantu dari jauh, gimana lagi, atau mungkin kalau ada dokter keluarga atau dokter terdekat ya boleh dikonsultasikan, paling nggak dapat pengobatan di rumah. Tapi sekali lagi kalau ini COVID mungkin agak sulit ya, agak sulit karena itu kan nanti akan membahayakan lingkungan juga kan ya, keluarga juga bisa kena, dokter yang merawat pun juga bisa kena. Jadi memang serba salah sih kalau ini adalah kasus COVID. Gimana kalau dokter Fajri sehari-hari? Sebenarnya yang harus dipahamin kalau misalnya rumah sakit penuh, kita ngeliat gejalanya dia ringan atau sedang. Pertama hubungin puskesmas dulu terdekat, konsultasi. Pasti ada setiap kelurahan seluruh Indonesia ada berapa puluh ribu puskesmas, itu dulu. Yang kedua, memang sebaiknya jika memang masih bisa isoman di rumah, dan Jakarta ini penuh nih, Wisma Atlet, mau ngarepin apa kalau positif COVID? Otomatis ya di rumah. Carilah sumber yang kredibel dan berikan informasi yang kredibel. Jangan ditakut-takutin juga. Jadi kita berimbang, nggak takut tapi waspada. Sekarang yang ada kebanyakan kebalik, nggak takut tapi stigmatisasi kuat gitu. Jadi nggak waspada juga, tapi malah ketakutan yang bikin stigmatisasi. Jadi kebalik semuanya. Contohnya saya merujuk pasien pakai ambulan gitu misalnya. Orang itu di jalan kan nggak pakai masker, tapi ngelihat pakai ambulan langsung pakai baju langsung kayak gini, langsung tutup. Emang ambulannya nyebarin, jadi maksudnya itu kan stigmanya aja yang kuat gitu. Segitu kuatnya, padahal nggak gitu. Ini bridging ini yang gagal ya sebenarnya di masyarakat ya. Pemahaman antara harusnya dewaspada. Betul, saya sama Dokter Tirsa sama bareng-bareng ya, sama Dokter Ning juga, sama Dokter Fani juga. Ini selalu menarasikan tuh di tengah-tengah. Jadi sebenarnya ada banyak negara juga itu berhasil sukses penanganan pandemi tanpa lockdown total tuh ada. Tapi masyarakatnya bekerja sama gitu, bareng-bareng gitu, disiplin gitu. Benar kata Dokter Tirta tadi. Iya belum ada vaksin kan, belum tanpa vaksin bisa berhasil. Ini yang harusnya dipahamin kan, nggak susah pakai masker, nggak susah nurutin aja apa yang ada ini, dan nggak usah pakai obat yang aneh-aneh gitu, nggak usah dah obat yang aneh-aneh kan, minum minyak kayu putih, minum minyak apa tuh kemarin tuh, minyak apa, nggak usah aneh-aneh lah, dan nggak usah coba-coba tes di rumah karena itu resiko. Minyak kutus-kutus dimakan, ya kan nggak pas lah kayak gitu. Iya, apalagi Dok hari ini kan itu saya ditanya wartawan juga Dok tadi dari Okezone tuh, Dok ini gimana minum azithromycin sendiri di rumah, minum acyclovir sendiri di rumah bagaimana? Ya nggak perlu. Iya Dok, acyclovir, ada yang minum acyclovir, ada yang apa tuh, yang itu obat-obat yang acyclovir, apa tuh, bukan acyclovir, apa namanya? Avigan. Itu acyclovir. Itu yang Tamiflu itu apa isinya? Ya itu pokoknya. Oseltamivir. Salah ngomong. Itu ada yang beli pribadi. Tadi kan Dokter Ning juga nge-share kan, ada yang jual bahkan paket itu. Itu nggak perlu. Ini yang saya khawatirkan Dok. Selesai pandemi COVID, kalaupun pandemi selesai, kita akan menghadapi masalah baru yaitu antibiotik resisten. Itu bahaya banget. Wah panjang banget urusan, nanti rumah sakit ICU juga banyak banget. Jadi nggak boleh minum obat sembarangan, nggak perlu antibiotik sebenarnya. Hidrokloroquine udah ditarik, azithromycin itu diberikan dalam pertimbangan dokter. Jika ada koinfeksi penyakit pneumonia atau penyakit yang lain gitu. Kalau cuma ringan-ringan doang, apalagi ada teman saya Dok minum, dia cuma batuk doang nggak enak, atau dia cuma kayak temannya ada COVID gitu, dia cuma ngobrol doang sebentar, dia minum profilaksis atau pencegahan azithromycin Dok selama seminggu. Saya bilang ngapain kau minum gitu-gitu? Dan itu realistis ada gitu. Jadi nggak usah minum yang aneh-aneh gitu. Istirahat. Kalau kata dokter itu mangan master tuh. Masker tuh paling gampang. Jangan dimakan maskernya. Tapi... Jangan dimakan. Kalau cerita. Dok, ini izin Dok. Ini mungkin aku mau closing statement soalnya harus tipis Dok saya Dok. Jadi kalau dari saya sih, yang pertama menanggapi isu COVID yang sekarang ada di Indonesia, kalau kalian emang ada gejala-gejala lah, udah gak enak badan, kalau kalian takut dites, ya mending isolasi mandiri aja 10 hari. Ya. Udah sesimpel itu. Itu yang pertama. Jadi misalkan banyak nih, ada orang telemedicine ke saya, Dok, saya gejala nih anosmia, kehilangan indera penciuman, tapi saya takut di swab. Ya udah gini aja, kau tinggal sama siapa? 2 orang Dok, ya udah kau isolasi mandiri aja, keluargamu juga isolasi mandiri, udah diem aja 10 hari gitu, makan 3 kali sehari, siap Dok gitu. Atau kedua,
Kalau kamu ada gejala, kamu langsung ke puskesmas, swab Ya. antigen dulu. Swab antigen kalau positif, kamu ingat-ingat 30 orang yang dekat sama kamu, yang ketemu sama kamu. 30 orang kasih nomor HP-nya. Biar 30 orang ini di tracing juga. Nah, ketiga, kalau kamu ketemu orang-orang gejala pemberatan, misal sesak napas, habis itu sudah gejala parah, demam 8 hari, langsung cari rujukan, minta ke puskesmas, rujukan ke rumah sakit tipe U, tipe D, C, atau B, atau rujukan COVID. Nah, habis itu kalau kalian ingin menjaga diri kalian dari COVID, yang penting pertama, makan bergizi. Kedua, habis itu olahraga yang teratur, ya. Tapi olahraga, jangan habis olahraga malah nongkrong. Itu sama aja bohong itu. Gimana sih? Habis itu yang ketiga adalah tetap bernarasi positif sama minum suplemen herbal. Suplemen herbal banyak lah, ya. Terus habis itu pakai masker. Terus kedua, mencuci tangan. Dan ketiga itu menghindari kerumunan. Kalau nggak bisa jaga jarak, yang penting hindari kerumunan. Karena saya tahu jaga jarak itu susah. Jadi hindari kerumunan aja. Misal, wah rame-rame udah, gitu aja. Dan kalau kalian kalau bisa jaga diri, jaga sesama. Edukasi dari circle terkecil yaitu keluarga dekat. Gak usah aneh-aneh, gak usah sok pahlawan, gak usah sok kuat. Sok kuat orang tua kalian yang wafat nanti. Tahu apa kan? Oke tuh, dengerin tuh. Nanti dimarah loh sama Dokter Tirta. Oke, Dokter Tirta, thank you. Berarti penting banget ya untuk kita konsultasi sama dokter, apalagi akses untuk pelayanan kesehatan itu mudah banget. Ntar, Dok. Facial. Ini udah soal facial ya. Ntar. Saya ini sama dokter-dokter sudah bilang dari bulan Juli, facial itu untuk masak, Bos. Masak di Cina, masak di Alibaba. Facial itu untuk masak, lindungi dari cipratan minyak. Siapa yang Kalau saya biar nggak nangis, kena ini nanti, kena bawang. Tuh, yang kedua, saya udah bilang dari Juli, kalau perform, sudah ada edaran dari Kemenparekraf, kalau perform musik atau drama atau apapun, nggak usah pakai masker dan face shield. Yang penting setelah perform, pakai masker lagi, cuci tangan. Terus bilang ke publik, maaf saya nggak pakai masker karena ini perform. Ya udah, gitu loh. Jangan pakai face shield aneh-aneh, sekalian pakai helm kalau perlu. Dokter Tompi hanya mengingatkan. Dari dulu sudah diingatkan. Ngeyel semua. Ya, tambahin sedikit. Jadi memang betul pakai masker gitu. Saya juga pernah di beberapa stasiun waktu itu pakai face shield doang karena memang dari pihak sananya yang wajib yang nggak bolehin gitu. Stasiun TV-nya. Jadi sekarang maksud saya begini, deal-dealannya adalah sebaiknya bareng-bareng itu kan maksudnya kan untuk mengedukasi kan maksudnya kan. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan memakai masker ya sudah tapi jaraknya agak diperjauh gitu misalnya. Di BNPB dulu kan awal-awal juga intinya adalah kalau nggak bisa pakai masker ya Dari nggak kerumunan. apa-apa. Jaga jarak. Jaga jarak, tapi jangan pakai face shield yang salah gitu loh. Karena face shield itu untuk masak, masak bro. Itu. pakai Tapi pakai masker iya. banyak yang udah mulai pakai masker kayaknya, Dok ya? Kan sejak Udah, yang Cek. Mbak Nana Udah. Contoh kemarin Mbak Nana pakai, Kompas TV pakai, Jak TV pakai. Gitu. Ya bagus Ya. lah, berarti kan Terus, udah ada iya. perbaikan. Bagusin aja kualitas mic-nya ya, nggak masalah sebenarnya. Oke. Ya. Oke. Ya, Ada yang gitu. mau disampaikan lagi, Dokter Fajri, Dokter Tirta, Dokter Fani? Itu aja Pokoknya saya. nomor satu. Silakan, Dok. Pokoknya nomor satu tuh masker. Udah, itu intinya. Pakai masker, pakai face shield habis itu boleh. Yang penting pakai masker karena ini knalpotnya di sini nih, kumannya di sini. Kalau ini nggak ditutup ya bisa nularin kemana-mana juga gitu. Terus kalau nggak benar kalau nggak bisa di ruangan tertutup, kalau emang susah ya udah diem. Misalnya di kereta, di bus, di mana aja. Kalau misalnya nggak bisa nih, kan nggak bisa susah nih. Ya udah diem jangan banyak ngomong gitu. Di rapat misalnya atau apa kan susah tuh harus ya pakai masker tapi diem jangan banyak ngomong. Dengan kita diem atau tidak banyak berbicara itu akan jauh mengurangi penularan. Itu sih udah intinya mah itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah takut-takut, tapi harus waspada. Kalau teriak-teriak justru malah keluar dropletnya banyak ya. Iya, nyanyi-nyanyi kan dulu ada tuh yang di gereja ya paduan suara di Amerika kan satu nularin berapa puluh orang gitu gara-gara menyanyi misalnya gitu. Dah.
Di Korea, di Itu Singapura intinya. juga kayak Iya gitu. betul di mana-mana. Oke, sip. Dokter Tirta Iya. mau ada tambahan? Ini Oh, saya sudah, menyapa sudah. Dokter Dika dulu ya tadi. Waalaikumsalam Dokter Dika. Ada Dokter tadi Dika Dokter nggak Dika. diajak. Soalnya terlalu ganteng. Tunggu beda WhatsApp bisa berdelapan. 4 ya Dokter Tirta maksudnya. silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Sudah, saya mau ke belakang mau pipis nih, Dok. Ngompol tadi. Oke, oke deh. Thank you dok. Iya. Yo, dadah, thank you. Dokter Fani? Thank you ya, Dok. Saya pamit sih aku. Jangan Pipis, takut untuk tes lah ya. Selain 3M, kita juga bantu pemerintah untuk 3T. Jadi ketika pemerintah udah menggratiskan tes kan gitu ya dok ya, ya kita ayo manfaatkan supaya kita tahu kondisi kita dan kita juga bisa lebih mewaspadai diri, nggak nularin ke orang-orang terdekat kita. Terus soal kejujuran juga, soalnya kan kalau soal, anyway, bye-bye dulu untuk Dokter Tirta. Karena kan untuk saat ini big data kesehatan belum ada, meskipun kita juga cukup aktif dalam beberapa kesempatan mencoba untuk mengadvokasi ini ke Pak Kemenkes kita yang baru, kemudian juga ke beberapa badan lembaga yang terkait supaya kita punya BPJL, big data kesehatan, tapi sembari itu belum ada. Jadi sembari, soalnya kan kayak kasus yang kemarin Dokter Rita itu sampai mempolisikan oknum yang menjual surat palsu ya dok ya. Iya. Itu sebenarnya kalau kita oke mungkin mereka bisa sama kayak kriminal gitu, mereka bisa membela diri bahwa aku butuh duit gitu. Tapi kalau kita bisa lebih melihat lebih atas lagi payungnya itu sebenarnya bisa kita atur by system. Jadi misalnya kayak dengan barcode kayak gitu. Jadi satu informasi yang terintegrasi antara lab-lab yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa itu suratnya asli apa enggak. Sembari itu belum jalan, tolong dong bantu kita supaya ngajak ini tiba-tiba. Wah ini nongkrong-nongkrong udah ngajak-ngajak ini, waduh. Nggak Tiba-tiba. tahu bang. Bisanya ini. Lagi ngomongin apa ini? Ngomongin apa? ya. Hah? Tadi Lagi ngomongin rumah sakit penuh dong. Oh, Mm. gimana sehat semuanya? Wih, sehat Dok. Sehat. Sehat. Mantap, mantap. Masih Oke lah. masih kuat berjuang. Ya haruslah kita juga yang di rumah sakit dan juga yang mengedukasi nggak boleh capek-capek ya nggak sih? Karena itu Yoi. aduh, tantangan dia nggak jeri ngerasain nggak jeri orang kita namanya ngedukasi orang-orang yang Betul. kadang bebel gitu ya, susah ya. Nah, Yoi. itu harus Betul. harus berjuang sekali itu memang. Jadi salut lah buat teman-teman juga yang nggak cuma di Bangsal tapi juga yang tak hentinya mengedukasi. Salam perjuangan. Mantap. Mau kemana? Jangan kemana-mana Dok. Loh, Kan udah mau maghrib ini, mau maghrib. Belum. Belum. Iya, dikit lagi lah. Pokoknya kalau stres-stres lihat Coba. edukasinya Dokter Dika, terhibur pasti. Pesan. Dokter Dika mau pesan apa Dokter Dika? Ada Aku pesannya pesen Dokter es teh Dika. manis satu, sama nasi goreng. Hah? Bisa? Delivery Halo semuanya. Serombokan. Ini bintang tamu, Oke. bintang tamu karena nggak ada di rencana tiba-tiba ikut. Iya, ini apa ya? Lebih tepatnya ini apa namanya pembuat kehebohan ya, Bapak perusuh. Nah itu dia. Untuk masuk ganggu acara. Nah itu tepatnya begitulah dokter. Udahlah, saya pamit dulu lah. Ya, pamit dulu ya. Gitu doang. Pesan dong. Iya. Nggak apa-apa, emang mau ngomong apa nih kok tiba-tiba gue masuk kan bingung mau ngomong apa ini. Rumah sakit penuh Dok. Temanya rumah sakit penuh Dok. Mungkin ada pesan Aduh, buat ya. para yang nggak percaya gitu. Gimana nih pesannya Tapi Dok? gini, Singkat nggak. Dok. Oke, singkat aja. Itu mesti ke IGD kecelakaan. Dan tahu gue nelpon 2 rumah sakit nggak ada IGD yang respons. Dan setelah gue cari tahu, ya ternyata memang karena sudah penuh. Udah emang hektik banget, yang namanya IGD itu over hektik dan memang ya itu sebagian besar karena COVID. Jadi ya buat teman-teman yang nggak percaya COVID, yang bilang COVID itu konspirasi, yang ngomong kita itu antek pemerintah,
Coba sesekali tamasya lah ke rumah sakit lah, lihat itu. Rahasia. Sekali bertamasya ke rumah sakit gitu, lihat-lihat gitu kan. Bawa tikar, bawa rantang nggak apa-apa lah. Biar paling nggak tuh ngeliat gitu betapa sibuknya para nakes gitu kan, dan orang-orang yang keluarganya kena COVID itu segitu banyaknya. Dan ya please lah bantu gitu dengan tadi yang udah dibilang sama teman-teman semua. Maskernya jangan lupa, jaga jaraknya jangan lupa, tangannya juga harus dijaga terus kebersihannya. Udah gitu aja lah. Udah pada pinter kan, kalau itu udah pada tahu kan sebenarnya. Mantap. Oke. Oke lah, cabut dulu ya. Ya dok, thank you dok. Oke, thank you. Thank you semuanya. Ayo mari. Dadah, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ada tamu. Mau maghrib juga ini ya. Ya udah deh, mungkin di Ya udah. Dr. Fani mungkin seru banget. Oke, jadi thank you untuk teman-teman, teman-teman dokter relawan, dokter Ning, dokter Fajri, dokter Tirta, dokter Dika tadi yang sudah join. Jadi intinya ini terjadi, ini emang nyata. Jadi masing-masing pesan sudah disampaikan. Jadi intinya itu ya dok ya, kita ini masalah kita bersama, mari kita atasi bersama-sama ya. Oke, nanti ingat diobok-obok aja nanti kalau misalnya mau tanya-tanya banyak frequent ask question di tempatnya Dokter Ning, videonya juga di Dokter Fajri. Jadi nanti harus kalau misalnya masih ada pertanyaan dilihat aja nanti di feed-feednya ya. Ini banyak pertanyaan soalnya nggak bisa dijawab satu-satu soalnya yang nonton ribuan juga tadi. 2.200. Kayaknya itu aja dok ya mungkin. Dokter Ning silakan. Nah, kalau saya cuma nambahin, pokoknya jangan lelah dan jangan lengah. COVID belum selesai. Kalau kita lelah, COVID-nya nggak lelah penyakitnya. Kalau nggak percaya COVID, rumah sakitnya penuh. Terus kalau saudara kita sakit, apalagi kan, makin susah. Apalagi tadi tuh dokter Dika bilang, sakitnya gara-gara kecelakaan, bukan gara-gara COVID gitu. Bukannya ditolak, penuh. Waiting list, nggak dapet 20, dok. Ada tuh kemarin rumah sakit 20, buset 20. Mau ditaruh di mana itu? Waiting list 20. Gila banget. Bahkan kemarin kan sempat viral juga kan ya, di salah satu RS di Jakarta kan, yang ibu hamil, saking penuhnya. Iya video itu dok, terus dia dibolehin tapi duduk gitu, bayangin, maksudnya emang sepenuh itu. Jadi jangan sampai nih, ini udah mulai kritis, kondisi udah, sistem kesehatan udah hampir kolaps, hampir ambruk gitu. Jadi please gitu, nggak ada gunanya deh nyebar hoax, karena yang ngerasin kita juga ntar ujung-ujungnya, yang susah tuh keluarga kita juga, bukan siapa-siapa. Jadi kita harus menjadi bagian dari penanganan pandemi ini. Monggo dok. Tapi bukan soal kesehatan aja ya dok ya. Semakin ini nggak kelar-kelar, semakin lama ekonomi kita itu juga nggak bangkit-bangkit. Apalagi di Bali yang kemarin sempat beberapa bulan lalu, Oktober kalau nggak salah, Indonesia udah mulai naik nih. Bali masih tambah muncap minus 12% gitu. Jadi ya kalau kita mau kelarin ini, ayo dong sama-sama, semua orang punya peran gitu. Jadi kita kelarin satu-satu yang paling urgent dulu nih di rumah sakit biar nggak tambah banyak yang meninggal. Baru yang lainnya nanti pasti akan pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa ikut membaik juga ekonomi, pariwisata dan lain-lain. Itu aja sih dokter Ninggar. Terima kasih. Dikasih kesempatan ngomong. Oke deh. Seru. Dokter Fani, Dokter Tirta yang udah duluan, Dokter Dika tadi bonusnya ya. Oke deh. Next time kita bisa gabung lagi nih. Kabar baik Ijelas bisa berempat. Dokter Ning belum closing statement loh. Aduh, ini sama kayak kalian sebenarnya nih. Sama aja, intinya ya sama dengan inti edukasi kita lah. Pokoknya intinya saya pingin dan teman-teman pingin juga cepat-cepat selesai lah kondisi ini ya. Tapi kondisi ini nggak bisa selesai kalau kita nggak kompak, kan itu intinya. Ya, jadi kita kalau bisa kita harus kompak semuanya. Kompaknya itu kompak melawan musuh yang sama. Jadi bukan saya musuh kamu, tapi musuh kita tuh adalah pandemi ini gitu loh. Nah itu yang harus dicarikan. Sama lah kalau yang lainnya. Oke, udah ini mungkin mau maghrib. Makasih Dokter Fajri, makasih Dokter Fani. Makasih banyak dok, makasih Dokter Fani. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Selamat sore semua teman-teman.